Ya, adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu secara online. Ya, sebelum kita berlanjut, kita berdoa dulu. Doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Kita akan menyanyi bersama secara medley. Lagu pertama adalah Tuhan Cinta Segala Bangsa, dan yang kedua adalah lagu Haleluya, Puji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia, kuning, putih, dan
sebelum masuk dalam pengajaran firman Tuhan, kakak ingatkan lagi khususnya untuk kelas anak kecil, anak besar, dan remaja dan remaja untuk menyiapkan alat tulis dan bukunya untuk catatan. Dan kita akan berdoa, kita akan menerima firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, kami akan membaca dan belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus berikan kemampuan bagi adik-adik kami untuk dapat mengerti dan lakukan firman Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan berkati kehidupan mereka bersama mama, papa, saudara-saudara, bahkan juga oma, opa, untuk senantiasa Tuhan berikan kesehatan. Tuhan berkati dalam tugas belajar mereka dari rumah, dan jauhkan dari segala virus yang berbahaya itu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita akan memuji Tuhan dengan lagunya baca kitab suci, doa tiap hari. Tuhan Yesus berkati. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat, kalau mau berkat, kalau mau berkat. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai, kalau mau damai, kalau mau damai. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat, kalau mau damai. Shalom adik-adik kelas Batita Balita, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan KB Naf di dalam ibadah sekolah minggu secara online. Apa kabarnya adik-adik semua yang ada di rumah? Kakak yakin dan percaya bahwa adik-adik semua dalam keadaan sehat dan di dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Ya adik-adik, di pagi hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa dulu. Adik-adik silakan duduk dengan tenang, lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Mari adik-adik kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah di saat ini. Dan terima kasih juga Tuhan untuk berkat Tuhan di hari-hari yang boleh kami lalui Tuhan. Hingga di pagi hari ini, di minggu ini, harinya Tuhan, kami boleh berkumpul kembali untuk memuji memuliakan nama Tuhan, untuk kembali mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan, adik-adik, dan juga Kak Benaf yang akan mengajarkan firman-Mu, agar firman itu boleh kami mengerti dengan baik. Inilah doa kami kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, di pagi hari ini kita akan dengarkan cerita Alkitab tentang seorang raja yang masih sangat muda, bahkan mungkin masih kecil. Nah, penasaran kan adik-adik? Siapakah raja itu? Nah, cerita Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 15. Kakak ulangi ya. Dari kitab 2 Raja-Raja pasal 10 kok 10? Kakak salah. Sorry, pasal 11 adik-adik. Ayat 1 sampai ayat 15. Ya, kita akan dengarkan bersama cerita Alkitab di pagi hari ini melalui video berikut ini. Yuk adik-adik, kita saksikan bersama. Yoas Raja Kecil. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab 2 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 sampai 20. Tuhan berjanji bahwa semua anak keturunan Daud akan menjadi raja. Raja Ahazia mempunyai bayi yang bernama Yoas. Bayi Yoas ini nanti akan menjadi raja di Yehuda. Yoas mempunyai nenek bernama Atalia, tetapi dia sangat jahat dan menyembah patung. Nenek Atalia ingin memimpin kerajaan Yehuda dan ingin menjadi ratu di Yehuda. Tetapi, nenek Atalia tidak bisa menjadi ratu di Yehuda karena ada bayi Yoas yang akan menjadi raja. Karena itu, nenek Atalia mempunyai pikiran rencana jahat kepada bayi Yoas. Ternyata ada seorang bibi bernama Yoseba. Bibi Yoseba sangat menyayangi bayi Yoas. Bibi Yoseba mengetahui rencana jahat nenek Atalia. Karena itu, Bibi Yoseba ingin menyelamatkan bayi Yoas. Bibi Yoseba dan perawat bayi Yoas mencari tempat aman untuk bersembunyi, dan itu adalah bait suci. Lalu Bibi Yoseba menyembunyikan bayi Yoas di bait suci dan tinggal bersama Imam Yoyada. Enam tahun kemudian, bayi Yoas tumbuh menjadi besar. Imam Yoyada berkata tidak perlu bersembunyi lagi. Imam Yoyada mengumumkan kepada semua orang bahwa Yoas adalah raja yang asli di kerajaan Yehuda. Kemudian Ratu Atalia menjadi marah. Tetapi para pasukan menangkap Ratu Atalia. Sekarang, Raja Yoas adalah raja di kerajaan Yehuda. Raja Yoas adalah raja termuda berusia 7 tahun. Ayat hafalan. Tuhan telah melakukan apa yang difirmankannya. Kitab 2 Raja-Raja pasal 10 ayat 10. Jadi, bagaimana video
cerita Alkitabnya. Sungguh sangat bagus kan? Nah, kakak mau coba menjelaskan secara singkat tentang cerita Alkitab tadi yang sudah adik-adik tonton. Jadi, Raja Yoas adalah raja yang sangat muda, bahkan masih kecil ketika dia diangkat oleh Tuhan menjadi seorang raja bagi bangsa atau suku Yehuda, adik-adik. Kenapa dibilang masih sangat muda? Karena dia masih berumur 7 tahun. Adik-adik bayangin, umur 7 tahun, masih kecil, dia sudah diangkat menjadi seorang raja. Luar biasa ya adik-adik ya. Nah, jadi Raja Yoas ini juga raja yang sangat taat kepada Tuhan dan suka baca Alkitab, dan dia juga sangat mengasihi keluarganya. Nah, adik-adik, firman Tuhan di pagi hari ini mau mengajarkan kepada kita semua bahwa kalau kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang berhasil seperti Raja Yoas yang diangkat sebagai seorang raja, kita harus pertama rajin baca Alkitab. Yang kedua, harus taat kepada orang tua, mengasihi keluarga, dan juga yang paling utama, kita harus takut dan melaksanakan firman Tuhan. Itu ya adik-adik poinnya ya yang kita mau pelajari di minggu pagi hari ini. Jadi siapa yang mau jadi seperti Raja Yoas yang berhasil, bahkan masih kecil sudah menjadi seorang raja, harus dengar-dengaran firman Tuhan dan dengar-dengaran orang tua ya adik-adik. Oke adik-adik, demikianlah cerita Alkitab di minggu pagi hari ini. Sekarang kita kembali ambil posisi berdoa. Kita akan masuk di dalam doa penutup. Mari adik-adik duduk dengan tenang, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau boleh memberikan pengajaran firman Tuhan bagi kami adik-adik kelas Batita Balita. Dan terima kasih Tuhan untuk cerita Alkitab yang sangat baik dan berguna bagi kami, mengajarkan kami bagaimana seorang Raja Yoas, walaupun dia masih kecil, tetapi dia boleh Tuhan angkat menjadi seorang raja. Sungguh sangat luar biasa Tuhan. Biarlah kami juga Tuhan sebagai anak-anak-Mu, kami yakin dan percaya Tuhan tetap memberkati kehidupan kami, membuat kami menjadi seorang yang berhasil dan berguna bagi sesama Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berkati kami Tuhan, untuk kami selalu mau dengar-dengaran dan membaca firman-Mu, serta patuh kepada orang tua, mengasihi keluarga, dan mengasihi sesama kami Tuhan. Dan kami serahkan kehidupan kami bersama dengan mama, papa, kakak, adik, oma, opa, dan semua keluarga di minggu yang akan kami jalani. Kami yakin dan percaya Tuhan tetap menjaga dan memberkati kami. Berdoa juga bagi kakak sekolah minggu kami, kiranya Tuhan juga tetap memberkati kehidupan mereka bersama dengan keluarganya. Inilah doa permohonan kami kepadamu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya adik-adik, sebelum kakak tutup ibadah ini, kakak tetap berpesan kepada adik-adik harus rajin berdoa, dengar-dengaran orang tua, dan yang paling penting saat ini harus jaga kesehatan supaya adik-adik terhindar dari segala virus dan penyakit. Oke? Ya, sekarang kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Terima kasih adik-adik. Sampai ketemu di minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom adik-adik semuanya, selamat hari Minggu, selamat pagi, dan selamat beribadah untuk kita semua. Apa kabarnya kalian? Semoga kalian semua selalu dalam perlindungan Tuhan, selalu diberi kesehatan, dan juga selalu diberkati Tuhan Yesus. Nah, di hari Minggu ini kita akan kembali mulai pelajaran sekolah minggu kita. Namun sebelumnya kakak mau ingatkan dulu, untuk kalian jangan lupa menyiapkan Alkitabnya, buku tulis, dan juga alat tulisnya. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, pelajaran kita pada hari Minggu ini, yuk kita berdoa dulu. Kita minta pimpinan Roh Kudus untuk menuntun kita dalam pelajaran hari Minggu ini. Ya, kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan berikan dan perlindungan-Mu sepanjang malam hingga pagi hari ini. Saat ini kami akan kembali belajar firman-Mu melalui sekolah minggu secara online. Kiranya Tuhan yang memberkati pelajaran ini, ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Agar kami, anak-anak-Mu, dapat mengerti firman-Mu dan dapat menjadi pelaku firman, yang bukan saja hanya menjadi pendengar dan pembaca firman-Mu. Tuhan Yesus, berkatilah juga agar teman-teman kami yang sakit boleh sembuh dalam nama Yesus. Teman-teman kami yang malas untuk mengikuti ibadah sekolah minggu online, boleh Tuhan gerakkan hatinya agar mereka juga semangat dan ikut bersama-sama dengan kami semua dalam ibadah online sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mohon ampun dosa dan kesalahan kami. Haleluya, amin. Nah, sekarang pada hari Minggu ini kita mau belajar firman Tuhan dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Jadi kita mau belajar dari cerita firman Tuhan Yesus yang merupakan perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Nah, sebelum itu kakak akan tampilkan dulu videonya, film pendek. Kiranya kalian melihatnya dulu video tersebut dan baru nanti akan kakak jelaskan. Oke? Selamat menonton. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? jawab Yesus kepadanya, Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? jawab orang itu, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. kata Yesus kepadanya. Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, Dan siapakah sesamaku manusia? jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu,
orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, Pergilah dan perbuatlah demikian. Nah, adik-adik, dari pelajaran kita pada hari Minggu ini kita mau belajar tentang kasih. Nah, tadi sebelumnya dari cerita yang ada di film pendek tersebut, di video tersebut, ada seorang ahli Taurat. Dia bertanya pada Tuhan Yesus, bagaimana caranya agar kita bisa beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu berarti setelah kita meninggalkan dunia ini, kita akan memiliki kehidupan selanjutnya bersama dengan Tuhan Yesus dan juga anak Tuhan Yesus yang lain di surga. Nah, si ahli Taurat ini nanya sama Tuhan Yesus, gimana nih caranya biar saya bisa memperoleh hidup yang kekal? Nah, Tuhan Yesus menjawabnya dengan melalui perumpamaan seorang Samaria yang baik hati. Namun sebelum Tuhan Yesus menjelaskan lebih lanjut melalui perumpamaan seorang Samaria yang murah hati, Tuhan Yesus bertanya dulu nih adik-adik kepada ahli Taurat tersebut, apa yang terdapat dalam kitab Taurat. Nah, kita bisa lihat di ayat 27. Di ayat 27, orang tersebut menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, jadi caranya untuk kita memperoleh hidup yang kekal, Tuhan Yesus menjawabnya yaitu dengan kasih yang pertama ya. Jadi ada kasih kepada Tuhan Yesus, yang pertama kepada Tuhan, dan juga yang kedua adalah kasih pada sesama kita, pada saudara kita. Nah, si ahli Taurat ini bertanya sama Tuhan Yesus, sesama kita manusia itu siapa? Disinilah Tuhan Yesus jelasin melalui perumpamaan seorang Samaria yang murah hati. Nah, tadi kan kita lihat ya, yang cerita orang Samaria itu ada seorang yang orang Yahudi yang sedang berjalan, lalu di tengah jalan dia bertemu dengan penyamun-penyamun. Penyamun-penyamun ini merampok orang tersebut, dan bukan hanya merampok dia habis-habisan, orang ini juga memukuli orang tersebut. Bahkan bajunya pun, jubahnya pun juga diambil sama penyamun-penyamun itu. Nah, akhirnya orang ini sekarat dan terkapar di pinggir jalan. Suatu ketika lewatlah seorang imam. Imam itu adalah seorang pemimpin upacara keagamaan. Dia lewat dan melihat orang yang sedang sakit terkapar di pinggir jalan itu. Tapi apa yang dia lakukan? Dia tidak melakukan apa-apa. Dia hanya melewati orang tersebut dari seberang jalan. Lalu tidak lama kemudian datanglah orang yang kedua. Orang yang kedua ini adalah orang Lewi. Orang Lewi itu adalah salah satu suku Israel yang tugasnya untuk menjaga dan merawat bait suci. Nah, orang ini pun tidak membantu orang yang sakit, orang yang terkapar tersebut. Dan dia hanya melewatinya dari seberang jalan juga, sama seperti imam sebelumnya. Lalu datanglah orang yang ketiga. Orang ketiga ini adalah orang Samaria. Nah, orang Samaria itu mereka tidak bergaul dengan orang Yahudi. Jadi orang Samaria itu dibenci sama orang Yahudi, sama orang Israel. Kenapa? Karena orang Yahudi menganggap bahwa orang Samaria itu bukan keturunan Israel secara murni, karena sudah ada percampuran dari pernikahan campuran maksudnya. Jadi misalnya tidak dengan orang Israel sama orang Israel, tapi orang Samaria itu orang Israel dengan orang non-Yahudi gitu loh adik-adik. Jadi dia bukan benar-benar murni orang Israel begitu. Makanya terjadilah ketidaksukaan dari orang Yahudi terhadap orang Samaria. Namun apa yang dilakukan orang Samaria itu terhadap orang Yahudi yang sekarat terkapar di pinggir jalan? Ya betul, dia menolong orang tersebut. Dan bukan hanya menolong orang itu aja, dia benar-benar menolong gitu. Bukan cuma sekedar kasihan nih, gua tolong deh nih orang, gua kasih salep biar luka-lukanya sembuh. Nggak hanya segitu aja, tapi dia memberi minum, dia balut luka-luka orang tersebut, dan bahkan dia menaikkan orang itu ke keledai tunggangannya sendiri dan membawanya ke sebuah penginapan. Dan orang itu pun, orang Samaria itu merawat dengan sungguh-sungguh orang Yahudi yang sakit tersebut.
Dan orang Samaria itu ketika dia pagi-paginya, keesokan harinya dia mau pergi ke suatu tempat, dia menitip pesan dan juga menitip beberapa uang kepada pemilik dari penginapan tersebut untuk menjaga dan merawat orang Yahudi yang sedang sakit itu. Nah, dari sini Tuhan Yesus mengajarin kita nih adik-adik, siapa sesama kita manusia, sehingga kita harus mengasihi mereka. Yaitu ketika kita seperti orang Samaria itu menolong seseorang yang bahkan tidak kita kenal, atau bahkan yang membenci kita, kayak orang Yahudi yang membenci orang Samaria. Seperti itu, itulah kasih yang sesungguhnya kepada sesama kita manusia. Oleh karena itu, kakak mengingatkan kembali untuk kita sebisa mungkin mengasihi sesama kita manusia, menolong orang-orang yang kesusahan dan sepenuh hati, dan bukan karena berharap akan adanya imbalan atau balas budi dari orang tersebut. Nah, kiranya pelajaran kita pada hari Minggu ini bisa kita refleksikan dengan baik-baik dan dapat kita lakukan dalam kehidupan kesehari-hari. Karena kita sebagai anak Tuhan Yesus harus menjadi pelaku firman. Pelaku firman berarti kita harus melakukan firman yang Tuhan Yesus ajarkan pada kita semua. Nah, adik-adik, sebelum kita menyelesaikan ibadah pelajaran kita pada hari Minggu ini, mari kita tutup dengan berdoa ya. Nah, kita lipat tangan dan tutup mata. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman dan pelajaran-Mu pada hari Minggu ini mengenai orang Samaria yang murah hati. Kiranya Tuhan, kami dapat selalu melakukan firman-Mu, memberikan kasih kepada sesama kami manusia, menolong mereka yang membutuhkan. Dan Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu, segala aktivitas, segala kegiatan, dan juga pelajaran kami selama seminggu depan. Tuhan kiranya memberkati. Tuhan juga memberikan kesehatan bagi kami dan bagi seluruh keluarga besar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita, pelajaran kita pada hari Minggu ini sudah selesai. Namun sebelumnya kakak ingatkan kembali, jangan lupa dicatat ya apa yang sudah kita pelajari pada hari Minggu ini. Di akhir video ini kakak akan menampilkan rangkuman dari pelajaran kita pada hari Minggu ini. Jangan lupa dicatat, oke? Karena kita tetap akan mengumpulkan poin melalui catatan kalian. Tetap semangat mencatatnya. Sampai jumpa lagi. Dah. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi bersama dengan kakak dalam ibadah Pelkap Pra-Remaja dan Remaja. Kita bersyukur bahwa pada minggu hari ini kita masih boleh bersama-sama untuk mengikuti ibadah ini. Kakak berharap bahwa adik-adik semua dalam keadaan sehat, keadaan baik, dan tetap semangat. Nah, untuk itu sebelum kita masukin dalam pembacaan firman Tuhan, kakak mau mengingatkan kepada adik-adik, jangan lupa untuk mempersiapkan Alkitabnya dan juga buku catatan. Dan jangan lupa untuk mencatat apa yang akan kakak sampaikan pada hari ini, karena itu akan menambah poin bagi adik-adik semua. Nah, sebelum itu kakak ingin adik-adik mempersiapkan bahwa pembacaan kita itu diambil dari yang pertama, Lukas pasal yang ke-16 ayat 19 sampai ayat yang ke-31. Lukas pasal yang ke-16 ayat 19 sampai 31, dan pembacaan yang kedua diambil dari Efesus pasal yang ke-5 ayat 1 sampai 2. Efesus pasal 5 ayat 1 sampai yang kedua. Ya. Untuk itu sebelum masuk dalam pembacaan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali ya Bapa pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu, Pelkar Remaja dan Pra-Remaja berkumpul Tuhan, walaupun kami berada di tempat kami masing-masing, tapi hati kami bersatu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, pimpin dan sertai ibadah ini dari awal pertengahan
hingga pada akhirnya. Biarlah hanya nama-Mu yang layak dipuji dan ditinggikan di tempat ini. Tuhan, biarlah firman yang akan hamba sampaikan boleh dimengerti oleh anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu ini boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau Tuhan. Dan apa yang hamba sampaikan adalah seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Pembacaan kita yang pertama itu diambil dari Lukas pasal yang ke-16 ayat 19 sampai 31. Yang berjudul Orang Kaya dan Lazarus yang Miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja makan orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Sulurlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia dapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapa Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Pembacaan yang kedua kita ambil dari Efesus 5 ayat 1 dan 2, hidup sebagai anak-anak terang. "Sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah." Baik adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan yang bercerita tentang seorang kaya dan Lazarus yang miskin. Dan cerita tadi menjadi peringatan bagi kita anak-anak Tuhan pada masa saat-saat ini. Boleh dikatakan banyak dalam Alkitab begitu tegas menegur dan memperingatkan orang kaya. Yesus berkata, "Sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta untuk masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah." Dalam Matius 9 pasal yang ke-19 ayat 23 sampai 24. Dapat di sini kita dapat mendengar bahwa ternyata tidak mudah bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam sorga. Bukan berarti orang kaya yang sudah menikmati banyak kesenangan di bumi tidak bisa menikmati sorga. Tetapi ada banyak orang-orang kaya yang hatinya hanya tertuju kepada hartanya. Itulah yang menyulitkan mereka untuk masuk ke dalam sorga. Karena firman Tuhan berkata di Matius 6 ayat yang ke-21, "Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Orang kaya yang digambarkan dalam nas di atas adalah orang kaya yang egois,
Hidupnya hanya berpusat pada dirinya sendiri dan tidak pernah berbuat baik. Padahal Tuhan sudah memberikan kesempatan kepadanya untuk berbuat baik, yaitu melalui Lazarus yang sakit dan miskin. Di mana Lazarus yang hanya untuk makan saja mengharapkan sisa makanan dari orang kaya tersebut. Karena penderitaan dan sakit penyakit Lazarus, akhirnya meninggal dunia. Begitupun juga dengan orang kaya tersebut. Tetapi nasib keduanya jauh berbeda. Lazarus yang mengalami penderitaan di bumi memperoleh kemuliaan bersama Tuhan. Karena meski di bumi ia menderita, ia tidak melepaskan imannya kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Sebaliknya, orang kaya yang bergelimang harta saat di bumi, ia mengalami penderitaan yang kekal. Karena selama di bumi, di pikirannya hanya harta, harta, dan harta saja. Ia tidak memiliki belas kasihan kepada orang miskin. Nah, begitu juga dengan saat-saat ini adik-adik, seperti yang kita sedang terjadi pada saat-saat ini, di mana bagi beberapa orang musim ini adalah musim yang sulit. Kita boleh melihat beberapa di berita atau apa yang kita baca di media cetak, di TV, atau melalui handphone, kita bisa melihat bahwa ada beberapa banyak orang yang mengalami harus kehilangan pekerjaannya. Begitupun juga dengan kalau kita lihat bahwa ada beberapa anak-anak yang mungkin seusia kalian yang masih sekolah, mereka mengambil jalan pintas, yaitu dengan cara membunuh diri hanya karena mereka tidak bisa membeli kuota internet atau mereka tidak punya handphone yang bisa menopang sistem pembelajaran jarak jauh. Di sini kita mau diingatkan sebagai anak-anak Tuhan bahwa pada saat-saat ini, mungkin saat ini kita mempunyai sesuatu yang berlebih daripada orang lain. Kita tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, tetapi Tuhan mau kita juga sama-sama menolong teman-teman kita atau menolong orang-orang lain di sana yang membutuhkan pertolongan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak hanya fokus kepada diri kita sendiri, tetapi kita juga harus selalu mengingat kepada orang-orang lain, bahkan kepada orang-orang yang mungkin nasibnya tidak sebaik kita. Di sini kita mungkin untuk ukuran anak-anak sekolah, ya kan, mungkin hanya mengharapkan uang jajan daripada orang tua, dan mungkin kita ingin membantu secara finansial, kita tidak bisa, tetapi kita ada banyak cara lain yang dapat kita lakukan untuk membantu orang lain. Contohnya adalah, misalnya ketika kita tahu bahwa ada teman kita yang sedang kesulitan, kita bisa hanya melalui chat di WhatsApp, ya kan, hanya menanyakan kabar teman kita dan ikut berdoa, berempati, yaitu bersama-sama berdoa dan mendoakan teman kita. Itu pun menjadi suatu kekuatan bagi teman-teman kita. Walaupun mungkin kita tidak dapat membantu secara finansial, tapi kita membantu secara dalam doa dan secara dalam spiritual, sehingga teman-teman kita bisa menjadi semangat lagi dan percaya bahwa kita memiliki Tuhan yang hebat, memiliki Tuhan yang dahsyat. Jadi di sini juga diingatkan adik-adik, jadi apalah artinya seorang memiliki harta yang berlimpah-limpah bila akhirnya harus mengalami penderitaan. Namun miskin dan menderita di bumi juga bukanlah ukuran bagi seseorang untuk masuk ke surga. Perlu diingat adik-adik bahwa miskin atau kaya itu bukan ukuran agar kita dapat bisa masuk surga. Tetapi kita dapat masuk surga hanya karena kita menerima anugerah dan keselamatan daripada Tuhan, yaitu dan dengan cara kita mengerjakannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu dengan cara membaca firman Tuhan dan melakukannya, juga mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Karena di sini dikatakan bahwa penghukuman kekal itu sudah tersedia bagi siapapun
yang menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi diingatkan kepada kita adik-adik, pada saat ini apapun keadaan kita, baik miskin ataupun kaya, baik sakit ataupun sehat, kita hanya selalu berfokus kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dimana kita harus berpegang teguh pada iman percaya kita kepadanya. Apapun keadaan kita saat ini, kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita, selalu memegang kendali kehidupan kita. Begitupun juga Tuhan mau dimanapun kita berada sebagai anak-anaknya, Tuhan mau kita menjadi terang, Tuhan mau kita menjadi jawaban bagi orang lain, dan Tuhan juga mau bahwa kita dapat berbagi, dapat mengasihi orang lain seperti Tuhan juga telah mengasihi kita dan memberikan nyawanya bagi kita. Sampai di sini pemberitaan firman kita. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati adik-adik, menyertai adik-adik dan menguatkan adik-adik, dan kita tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Nah, sebelum itu, mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan kami dengar, Tuhan. Kiranya Tuhan, biarlah Engkau menyertai kami, membimbing kami, Engkau berikan kami hati yang mengasihi sesama, hati yang tidak hanya fokus kepada diri kami, tetapi kami fokus kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, dan juga kepada sesama kami, orang-orang di sekitar kami, di lingkungan kami yang membutuhkan pertolongan kami, Tuhan, dan juga membutuhkan doa-doa kami. Tuhan, pimpin dan sertai kami anak-anak-Mu, Tuhan, agar kami hanya selalu hidup mengandalkan Engkau dan berpegang teguh kepada firman-Mu, sehingga dimanapun kami berada, kami boleh menjadi terang, Tuhan. Tuhan, inilah doa kami, sertai kami, Tuhan, anak-anak-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati, memberikan penghiburan, kekuatan, serta semangat bagi adik-adik bersama dengan keluarga terkasih. Dan sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.